Jadi, kemarin gua diberi kesempatan oleh Telkomsat untuk berkunjung ke pusat pengendali satelit terbesar di Indonesia yang berlokasi di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Buat yang belum tahu, Telkomsat merupakan anak perusahaan dari Telkom Indonesia yang berfokus menyediakan layanan satelit di Indonesia dengan standar internasional. Nah, di sana gue ditemani Mas Andri, dia seorang spacecraft analis yang bertugas memastikan keadaan satelit selalu dalam kondisi prima. Jadi, dia udah ahli banget lah tentang satelit. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam stasiun pengendali utama, di gedung utamanya, dan di sini sudah ada Mas Andri, saya Bima, Mas. Iya, Andri, Oke. Mas. Jadi Mas Andri yang bakalan nemenin saya keliling-keliling. Oke, kita langsung dari mana nih, Mas, kira-kira? Ya, jadi kita hari kali ini kita mau masuk ke dalam gedung utama ya. Nanti kita masuk situ, cuman kita menuju ke ruang pengendalian. Nanti kita mau lihat ke bagian transponder management di atas. Habis itu kita mampir ke belakang untuk lihat antena farm. Gitu. Antena farm yang ada di belakang. Iya. Itu parabola yang banyak itu ya, Mas? Iya, betul. Antena pengendalian semua kayak gitu. Oke, langsung teman-teman kita bakalan meluncur pertama ke ruang dalam sini. Oke, Silakan. let's go. Sekarang di sini tuh kita ruang kerjanya. Oh, iya. Di sini ada ruang dari teman-teman transponder ada di sana. Kemudian di sebelah sini ini ada ruangan untuk spacecraft analis dan orbital analis. Sebelah sini. Hari ada prosedur untuk memaintain biar dia selalu stay di orbit kan. Nah, di sini untuk ruang analisis orbitnya seperti itu sih. Dia tuh orbitnya stay berarti ya? Iya, betul, Mas. Geo apa? Dia kalau untuk satelit yang kita punya itu ada Telkom 3S dan MPSat itu orbitnya geo. Geo. Jadi boleh dijelasin, Mas, geo, mungkin teman-teman yang lain belum paham mungkin ya. Jadi untuk satelit geo itu adalah satelit yang berada di geostationary orbit. Ya, itu kurang lebih di ketinggian sekitar 36.000 km. Dan dia itu cenderung lebih stabil di titiknya. Jadi dia mengikuti rotasi bumi. Betul. Kayak gitu, teman-teman. Di geo itu di kebanyakan hampir semuanya dari satelit yang dimiliki oleh Telkomsat itu ada di geo atau geostationary orbit. Ya, makanya kita pasti si parabolanya menghadap ke satelit terus ya. Betul. Berbeda dengan satelit-satelit yang lain dan macam-macam ya, Mas. Betul. Ada yang geo, ada yang leo, ada yang MEO juga. Ada yang MEO juga. Jadi ketinggiannya semakin berbeda, semakin tinggi itu semakin stabil orbitnya mengikuti perputaran rotasi bumi. Betul. Nah, kalau misalkan semakin rendah, otomatis dia lebih cepat ya. Iya, betul. Mengorbit pada bumi. Jadi kayak gitu, teman-teman. Ayo langsung let's go. Ke mana kita? Kita sekarang ke sini, kita mau ke ruang pengendalian dulu. Oke, ruang pengendalian. Jadi kita udah mau masuk ke ruang pengendalian. Ruang pengendalian ya. Ini ruang pengendalian dari satelit Telkom 3S dan MPSat. Merah putih. Itu dia, teman-teman. Berarti kita ke dalam, tapi kalian nggak boleh ikut karena dilarang no photos, no videos. Tadi kita di bawah, teman-teman, tapi nggak boleh ngerekord di bawah karena ada beberapa data yang harus tidak boleh dilihatin, dirahasiakan. Nah, dari atas kita bisa melihat ada teman-teman yang sebagai controller ya, Mas. Ya, boleh dijelaskan itu? Oke. Jadi teman-teman controller itu nanti tugasnya untuk memonitoring dan juga memaintain satelit itu ada dalam kondisi yang baik-baik saja seperti itu. Nah, untuk kalau mereka akan mengontrol satelit atau melakukan beberapa prosedur satelit, mereka akan melakukannya di workstation yang ada di sana, komputer-komputer yang itulah yang berjejer di situ kan. Nah, kalau misalnya dalam keadaan idle, mereka akan standby di sana. Dan kebetulan sekarang mereka lagi ada teman-teman PKL ya, jadi mereka sambil menjelaskan basic satelit lah. Oh iya, ada PKL dari Telkom University. Oh, Telkom University. Iya. Jurusan apa sih, Mas? Jurusannya macam-macam sih, tapi mostly teknik elektro atau enggak teknik telekomunikasi sih. Nah, teman-teman yang mau kerja di pengendali satelit, apa tadi? Teknik elektro dan teknik telekomunikasi sih. Teknik telekomunikasi. Nah, itu dia. Kalau saya teknologi pangan boleh nggak? Oh, bisa aja. Oh, bisa. Karena sebenarnya sih di Telkomsat itu sendiri kan sekarang kita bekerjanya dari hulu ke hilir ya. Jadi nggak cuman fokusnya di pengendalian saja, tapi kan kita juga ada di bagian manajemen yang lain lah seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya Telkomsat buka lowongan seandainya gitu kan ya, itu nanti bisa aja dicek requirement-nya apa. Oh gitu. Siap. Nah, ini udah di mana nih, Mas? Jadi ini kita mau masuk ke ruang transponder care ya. Transponder customer care. Customer care ya. Jadi nanti mungkin yang lebih ahli di bagian sini ada teman saya ini, ada Bung Tony. Bung Tony mungkin bisa menjelaskan tentang transponder care seperti apa. Iya. Mungkin yang tadi di bawah sudah dijelaskan Mas Andri itu terkait dengan pengendalian di satelit. Nah, di sini kan transponder itu layanan yang akan kita deliver ke
customer. Oke. Ya, di sinilah kita melayani customer itu selama 24/7. Nah, jadi semua kegiatan yang dilakukan oleh customer mulai dari instalasi ibaratnya sampai mereka membongkar perangkat itu katakanlah sudah habis kontrak, semua termonitor di sini. Oh gitu. Ini ada TV saya lihat itu Ya. apa tuh? TV itu karena bisa dibilang di Indonesia ini TV nasional ya semua melewati kita gitu. Oh gitu. Ya, hampir Dari 90. Telkomsat? Ya. 90% TV nasional seperti SCTV, RCTI dan sebagainya itu lewat sini. Oh gitu. Jadi kita memonitor semua itu. Jadi seluruh TV nasional yang ada, hampir seluruh. Hampir seluruh 90% TV di Indonesia kita layani. Oke. Selain itu Mas, selain TV, selain televisi yang dilayani dari Telkomsat itu apa? Jaringan internet? Jaringan internet juga. Jaringan internet untuk perminyakan, untuk apa namanya? kilang minyak di lautan ya itu. Betul. Ya. Berarti menggunakan satelit, teman-teman. Betul. Jadi begitu. Jadi selain itu juga ada komunikasi data jalur internet katakanlah. Kita punya kantor pusat di Jakarta, sedangkan cabang kita tersebar ya mulai dari Aceh sampai Papua ibaratnya seperti itu bisa menggunakan layanan transponder ini. Mencakup 3T itu ya Pak? Betul. 3T apa? Terluar, terdepan, dan terpencil. Terpencil. Nah, mencakup seluruh kawasan 3T teman-teman. Nah, ini sudah berada di ruang customer care, transponder customer care. Kita bisa lihat ini semua yang berada di televisi Indonesia teman-teman. Kita bisa lihat semuanya. Tadi sudah disampaikan bahwa hampir seluruh televisi yang berada di Indonesia itu menggunakan jasa dari Telkom satelit. Ini bisa dilihat begini banyaknya. Dan selain itu melayani juga internet, jaringan internet dari yang terpelosok sampai di tengah lautan juga bahkan bisa di-deliver sama Telkom satelit teman-teman kayak gitu. Let's go, kita bahkan ke lokasi selanjutnya. Sekarang sudah di depan gedung utama yang tadi di dalam. Kita akan ke Antena Farm. Antena Farm. Kita lewat sini jalurnya ke belakang. Nah, bisa dijelasin Mas, Antena Farm ini seluas apa sih? Sebesar apa itu? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara luas ya, ini lumayan ya. Di sini kenapa masih banyak lahan kosong karena dulu visi dari pendiri stasiun pengendali utama ini ya nanti lahan-lahan kosong ini akan dipergunakan buat penempatan antena seperti itu. Iya, jadi iya. ada masih bisalah spot-spot untuk mendirikan antena yang lain. Total ada berapa satelit antena di sini? Ada banyak ya, cuman tapi kalau misalnya kita bicara pengendali ya, pengendali itu masing-masing punya ya, kayak Telkom 3S punya, terus yang merah putih, bahkan antena-antena yang dulunya dipakai buat pengendalian satelit yang sudah di deorbit masih ada juga kayak gitu. Iya. Ada juga di Kalau yang sini. paling besar yang mana Mas? Paling besar nih kita bisa lihat yang ini nih. Coba. Ini ikon Ayo, juga sih, ini kita ikon lihat. dari stasiun pengendali utama kita di sini. Itu ada antena 16 meter ya. Kayak Diameternya gitu. 16 meter. Diameter 16 meter. Itu yang paling seperti besar, teman-teman. Tapi tidak digunakan untuk pengendalian untuk sekarang karena ya dia lebih idle sih sekarang sih, sama paling buat pengecekan ada interference atau enggak sih kayak gitu. Kalau yang itu juga saya lihat tuh iya, besar juga tuh. Iya, itu juga ikonik juga. Itu ikonik yang seenggaknya lebih lebih sering dipakai lah seperti itu. Itu Kayaknya. antena full meter. 11 meter. Iya, kayak gitu. Full motion, berarti dia bisa punya kapabilitas untuk tracking si satelitnya lah kayak gitu. Dan tidak stagnan lah kayak gitu. Kita langsung berangkat. Boleh, silakan. Oke, siap. Jadi kita udah sampai deket antena 11 meter ini ya. Si antena 11 meter ini sebenarnya fungsinya banyak ya, dan dia kerjanya lumayan keras karena dia itu dijadikan bisa juga buat pengendalian juga. Jadi tapi bukan yang utama, tapi dia sebagai backup. Oh, backup aja gitu, karena kita punya masing-masing satelit punya antena mainnya sendiri, dan itu ada di sana lokasinya. Oh, di sana. Kalau misalnya terjadi trouble atau semacam ya ada masalah di groundnya yang berhubungan sama antena, ya kita makainya yang 11 meter ini gitu loh. Jadi kalau misalnya makanya harus banyak ya. Iya. Takut satu trouble ada backup-annya kayak gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Oh ya, sebagai informasi aja, jadi kita tuh sistem backupnya tuh sangat ini ya, lumayan secure dan lumayan kompleks lah. Jadi ini kan kita stasiun pengendali utama ya. Di stasiun pengendali utama sendiri kita punya antena backup, yaitu antena 11 meter ini. Tapi kita juga punya backup control station, itu ada di Banjarmasin. Oh, di Banjarmasin. Kayak gitu. Okay. Itu emang sudah harus syarat sih kalau kita mau ngebuat satelit itu harus punya main control station sama backup control station. Nah, kayak selain gitu. di sini berarti ada di Banjarmasin. Di Banjarmasin ada. Nah, berarti selain di Banjarmasin ada lagi nggak? Enggak, untuk sekarang itu aja sih. Oh, cuma ada dua berarti. Untuk pengendalian ya, untuk pengendalian ada dua itu aja. Nah, kita sudah di antena full motion 11 meter.
kalian ada di bawah sana dan kita ada di atas. Ini ketinggian berapa Mas? 5 meter ya? Ya sekitar 5 meter lah, 5-6 meter lah. Berarti ini full motion bisa ke arah sana, ke arah. Betul. Jadi dia lebih fleksibel sih. Lebih fleksibel, makanya full motion. Betul. Jadi apa? FMA, full motion antena. Kalau ada yang namanya LMA, limited motion antena kayak Iya. gitu. Mas, nah kita tadi udah jalan-jalan, udah sampai sini juga, tapi ternyata gue lupa belum nanyain, Masnya ini di bagian apa sih Mas? Oh iya, kalau aku kerja di bagian spacecraft analis. Spacecraft analis, Iya. berarti khusus untuk wahana luar angkasa itu sendiri ya, spacecraft Iya. itu sendiri, untuk si satelitnya sendiri. Betul. Nah itu Iya. kayak gimana tuh Mas? Bisa dijelasin nggak kerjaannya lebih kayak gimana? Kalau dari spacecraft analis itu sebenarnya kita satu unit sama orbital analis ya. Tapi bedanya kalau orbital analis lebih fokus ke posisi si satelit itu dan memaintain biar dia ada di posisinya. Cuman kalau spacecraft analis itu lebih ke kesehatan satelit itu sendiri gitu. Kesehatan satelit. Jadi si spacecraft kan kita kan punya perangkat elektronik gitu yang mengudara hampir yang bisa capable hampir 15 tahun ya. 15 tahun itu satu satelit. Satu satelit ya, kurang lebih 15 tahun. Nah, itu kita harus memaintain biar dia tuh selalu dalam keadaan yang terbaiknya lah kayak Oke. gitu. Jadi kayak gitu. Nah, kalau misalkan di luar angkasa itu nih si satelitnya dia bisa mengorbit kayak gitu, bahan bakarnya apa sih Mas? Banyak yang nanya nih, emang bisa dia mengorbit terus nggak habis apa bahan bakarnya, gimana Betul. cara ngisi bensinnya gitu Ya, Mas? jadi ada alasan kenapa satelitnya itu ditaruh di orbit geo ya. Jadi si satelit itu ada di posisi 35.000 km itu adalah titik optimal di mana dia bisa mengikuti perputaran bumi. Oh gitu. Jadi tanpa perlu kita manuver terus setiap hari, tanpa kita perlu buang fuel setiap hari itu akan selalu muter gitu loh. Tapi memang ada bahan bakarnya. Ada. Bahan bakar itu diperlukan ketika kita pengen melakukan manuver ya, biar dia selalu steady di Stay di titiknya situ, di aja, titiknya. gitu, Jadi orbitnya. memang ada bahan bakarnya teman-teman. Betul. Tapi dia lebih banyak menggunakan solar system ya, ada panel suryanya. Betul, ya. Jadi Dia punya pakai- baterai, punya solar array buat mendapatkan arus listrik juga kan. Kayak gitu. Namanya solar array ya Solar kalau di satelit. Iya, betul. Oke. Nah, kalau misalkan untuk manuver itu dia pakai fuelnya apa? Kita punya ada ini ya, bipropelan ya. Jadi ada fuel juga, ada oxidizer. Jadi itu yang kita gunakan untuk melakukan manuver. Tapi kayak gitu. dia butuh diisi. Itu by design. Jadi berarti kita sudah kita punya sebelum kita membuat satelit itu kita harus sudah mendesain itu. Jadi Memperhitungkan ya bahwa sampai 15 tahun ke depan betul. si bensinnya itu nggak habis lah Betul, istilahnya iya, bensinnya ya. Iya, betul. Jadi udah kita perhitungan sebelum dia meluncur lah kayak gitu. Oke. Nah, itu dia sedikit cerita waktu gue berkunjung ke pusat pengendali satelit milik Telkomsat. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.